Selamat atas pernikahan Anda, Pak Bima. Semoga langgeng hingga 100 tahun. Dengan senyum tenang di wajah, aku mendorong troli berisi karangan bunga duka cita dan muncul di depan pintu utama Hotel Mulia Jakarta, tempat pesta pernikahan sedang berlangsung meriah. Hanya dengan senyum itu saja, suasana di dalam aula pernikahan seketika menjadi dingin membekukan. Musik arak-arakan pengantin tiba-tiba berhenti, dan tatapan para tamu serempak tertuju padaku, tajam seperti pisau. Di atas pelaminan, Bima Nugraha, sang mempelai pria yang hendak menyematkan cincin ke jari mempelai wanita, mengangkat kepalanya dengan kaget. Wajah pria yang pernah kucintai seperti nyawaku sendiri itu dipenuhi kebingungan. "Arini, kenapa kamu di sini?" Mempelai wanita, Sarah Puspita, yang mengenakan gaun pengantin putih bersih, mencengkeram lengan Bima erat dengan wajah pucat pasi. "Mas Bima, siapa wanita ini?" Aku merapikan gaun hitamku dengan ringan, dan berkata dengan suara yang jernih dan lantang, "Saya adalah istri sah dari Bapak Bima Nugraha, Arini Wijaya. Saya dengar hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Pak Bima, jadi saya datang khusus untuk memberikan karangan bunga ucapan selamat." Suara bisik-bisik meledak seperti petasan. Banyak orang diam-diam mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam, kilatan blitz kamera menyala tanpa henti. Beberapa orang bergumam, "Bukankah Pak Bima masih lajang? Apa yang sedang terjadi?" Dengan tenang, aku melepas pita hitam yang melingkari karangan bunga itu dan mengangkatnya di depan semua orang. Di atas pita itu, tertulis 4 kata dengan tinta merah yang begitu jelas dan mengerikan, bagaikan sebuah vonis, "Selamat menempuh hidup baru, sampai bertemu di alam baka." Sarah Puspita nyaris pingsan di atas pelaminan, kakinya lemas tak bertenaga. Wajah Bima mengeras, ia menggeretakkan giginya dan berteriak, "Arini, kamu sudah gila, ini pesta pernikahanku." Aku tersenyum tipis, tetapi setiap kata yang kuucapkan setajam silet. "Justru karena ini pernikahanmu, makanya aku datang untuk memberimu selamat." "Apa Anda lupa, Pak Bima? Kita belum bercerai. Secara hukum, ini termasuk tindakan bigami." Belum selesai aku bicara, suara sirene polisi terdengar dari luar hotel. Beberapa petugas berseragam masuk, dan seorang yang tampaknya komandan berkata dengan tegas, "Kami menerima laporan adanya dugaan tindak pidana bigami. Bapak Bima Nugraha, mohon kerjasamanya untuk ikut kami ke kantor polisi." Wajah Bima memutih, ia mencoba membela diri. "Ini tidak masuk akal. Kami sudah bercerai." Aku mengeluarkan sebuah map merah dari tasku dan mengangkatnya di hadapan dia dan semua orang. "Lihat baik-baik, Pak Bima. Tanda tangan dan stempel di akta perkawinan kita ini masih sah. Anda bilang sudah bercerai, tapi kenapa saya tidak tahu apa-apa tentang itu?" Gaun pengantin Sarah terhampar di lantai seperti kelopak bunga layu saat ia terduduk lemas. Dengan wajah pucat, ia bertanya gemetar, "Mas Bima, kamu membohongiku? Kamu bilang kamu lajang." "Sarah, dengarkan aku dulu." Bima tergagap, mencoba mencari alasan, tetapi matanya bergetar cemas. Aku melangkah naik ke pelaminan dan mengambil alih mikrofon. Suaraku menggema di seluruh aula. Tenang, namun tanpa kompromi. "Mohon maaf telah merusak suasana bahagia ini. Saya Arini Wijaya, istri sah dari Bapak Bima Nugraha. 3 tahun lalu, kami mendaftarkan pernikahan kami di kantor catatan sipil, dan sampai hari ini, kami belum pernah bercerai." Aku berhenti sejenak, menatap kedua mempelai dengan tatapan tajam seperti hutan yang terbakar. Lalu, aku melanjutkan, "Setiap kata bagai jarum yang menembus kebohongan. 3 bulan yang lalu, saya mengetahui bahwa suami saya dan nona ini sedang membangun keluarga baru. Bahkan, dia sedang mengandung anak dari suami saya. Karena itu, sebagai seorang istri, saya merasa harus datang untuk memberkati mereka berdua." Keributan meledak. Seorang wanita parubaya berdiri dengan marah, menunjuk dan berteriak, "Bima Nugraha, bagaimana bisa kau melakukan ini pada istrimu? Ini penipuan yang jelas." Sarah menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya. "Saya tidak tahu. Sumpah, saya tidak tahu kalau dia belum bercerai." Aku tertawa sinis dan mengeluarkan setumpuk foto. Aku mengangkatnya satu persatu agar semua orang bisa melihat. Bukti kemesraan mereka berdua tersebar di mana-mana.
Bahkan ada foto saat Sarah datang ke depan rumah kami dengan sikap provokatif yang tak disembunyikan. Aku menatap lurus ke arah mempelai wanita dan berkata dengan nada halus namun menyindir, "Nona Sarah Puspita, ingatan Anda buruk sekali, ya. Mungkin foto-foto ini bisa membantu mengembalikan ingatan Anda. Apa Anda masih akan bilang tidak tahu?" Bima berbalik ke arahku, suaranya bergetar karena amarah. "Arini, apa sebenarnya yang kamu mau?" Aku menutup tumpukan foto itu dan menyibakkan rambutku dengan ringan. Senyumku menjadi lebih dingin. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin memberkati. Pasti wanita ini sangat istimewa sampai bisa membuat suamiku segila ini. Aku mencondongkan tubuh, suaraku dibuat-buat manja tetapi setiap katanya tetap sekeras baja. "Nona Sarah, sudah berapa bulan usia kandungan Anda?" "Oh, astaga. Waktu kehamilan Anda bertepatan persis dengan hari jadi pernikahan saya dan Pak Bima, sungguh sangat berarti, ya?" Wajah Sarah memucat. Ia memeluk perutnya seolah melindungi sesuatu yang rapuh. Aku tersenyum lebih cemerlang, tetapi mataku tak menunjukkan sedikit pun pengampunan. "Tapi jangan khawatir. Aku tidak berniat merebut laki-laki ini dari Anda hari ini. Aku hanya ingin menyatakan bahwa mulai detik ini, Bapak Bima Nugraha, Anda bebas." Selesai bicara, aku mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang. Ini adalah surat perjanjian perceraian yang sudah saya tanda tangani. Tatapanku lurus ke arah Bima. Suaraku tenang namun tajam. "Pak Bima, cukup tanda tangani di sini, dan Anda bisa dengan bangga membawa pulang kembang desa Anda ini." Seluruh aula gempar. Tak ada yang menyangka aku akan menjadi pihak yang pertama kali menawarkan perceraian. Bima membeku, seolah tak percaya. "Kamu benar-benar setuju bercerai?" Aku mengangkat sudut bibirku, tersenyum secerah bunga musim semi. "Tentu saja, tapi ada satu syarat kecil." "Syarat apa?" Suaranya menjadi tidak sabar. Aku memasang ekspresi seolah-olah ini adalah permintaan yang sulit, tetapi tatapanku setajam pisau. "Bukan apa-apa. Saya hanya ingin Pak Bima mengembalikan semua yang menjadi milik saya selama 3 tahun terakhir ini." Sarah yang terduduk di lantai, bangkit dengan terhuyung-huyung. Matanya penuh kewaspadaan. "Apa yang mau kamu minta?" Dengan tenang, aku membuka map dokumen dan perlahan membacakan daftarnya. Pertama, mahar pernikahan saya. Saat kita menikah, yang saya bawa tidak sedikit, bukan? Aku mengeluarkan dokumen pertama dan membacanya dengan jelas. 3 bidang tanah di kawasan SCBD Jakarta, total nilai 200 miliar rupiah. Gelombang keterkejutan menyapu aula pernikahan. Aku melanjutkan. Pusat perbelanjaan Plaza Kencana, senilai 150 miliar rupiah. 10 unit villa mewah di Kompleks Pondok Indah, senilai 50 miliar rupiah. Dan 30% saham di Grup Kencana, senilai 250 miliar rupiah. Suaraku terdengar biasa saja, seolah membacakan daftar belanjaan. Oh, dan ada juga 40% saham Grup Adijaya yang saya serahkan kepada Pak Bima untuk membantu Grup Kencana saat sedang krisis. Mengingat nilai perusahaan Grup Adijaya saat ini sekitar 4 triliun rupiah, maka nilai saham itu setara dengan 1,6 triliun rupiah. Setiap kali aku menyebutkan sebuah angka, wajah Bima semakin pucat. Pada akhirnya, ia tampak seperti kertas tak bernyawa, dan seluruh aula terdiam dalam keheningan yang menyesakkan. Sarah nyaris menjerit. "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Bukankah kamu hanya ibu rumah tangga tua dan jelek yang kerjaannya memasak di rumah?" Aku memiringkan kepala dan menjawab perlahan. Suaraku ringan, tetapi setiap katanya seperti belati. "Tua dan jelek, Nona Sarah?" Kata-kata itu menarik sekali. Saya adalah seorang doktor di bidang keuangan dari Universitas Indonesia dan putri tunggal pemilik Grup Adijaya. Atas dasar apa Anda memanggil saya ibu rumah tangga tua dan jelek? Aku berbalik menghadap Bima. Senyumku semakin cemerlang. "Pak Bima, sepertinya Anda lupa memberitahu Nona Sarah, ya? Tentang bagaimana dulu Anda mengejar-ngejar saya, bersumpah bahwa Anda mencintai diri saya apa adanya, tidak peduli dengan uang atau latar belakang keluarga saya. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya yang Anda cintai adalah uang saya."
Bima membuka mulut untuk membantah, tetapi tak sepatah kata pun keluar. Aku tidak berhenti. Suaraku menjadi lebih rendah dan tegas. 3 tahun lalu, saat grup Kencana diambang kebangkrutan, sayalah yang mengerahkan seluruh aset dan saham saya untuk menyelamatkan perusahaan. Saat itu, Anda berlutut di hadapan saya, bersumpah akan membalas budi seumur hidup. Ternyata, seumur hidup versi Anda hanya bertahan 3 tahun. Dia tergagap. Arini. Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Suaraku sedingin es. Sudahlah. Aku mengerti pilihanmu. Nona Sarah masih muda dan cantik, ditambah lagi dia mengandung anakmu. Wajar jika aku yang sudah menemanimu selama 3 tahun ini dibuang begitu saja seperti bunga layu? Senyumku masih terpasang, tetapi siapapun bisa merasakan kepahitan di balik kata-kataku. Wajah Sarah memerah karena marah. Ia berteriak, Arini, berhenti menyindir. Mas Bima tidak mencintaimu, dia bersamaku karena cinta sejati. Aku tertawa, bukan karena marah, tetapi karena jijik. Cinta sejati? Nona Sarah, apa Anda tahu kapan anak dalam kandungan Anda itu mulai ada? Dia terdiam, matanya bergetar. Aku perlahan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini adalah hasil tes kehamilan dari Rumah Sakit Harapan kita. Janinnya berusia 24 minggu, artinya sudah 6 bulan. Aku mengangkat kepala, suaraku tegas. 6 bulan yang lalu, saya sedang terbaring di rumah sakit menjalani kemoterapi untuk kanker. Tapi Pak Bimamu yang terhormat ini sedang sibuk menciptakan kehidupan baru di luar sana. Nona Sarah, apakah ini yang Anda sebut cinta sejati? Aula pernikahan seolah bergetar, lalu hening total. Para tamu terperangah, tak ada yang menyangka wanita yang tampak rapuh ini adalah seorang penderita kanker yang setiap hari berjuang antara hidup dan mati. Dan selama itu, suaminya dengan santai membangun keluarga baru dengan wanita lain. Wajah Bima pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Arini, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu sakit. Aku tertawa getir. Suaraku lembut, tetapi setiap katanya setajam pisau. Tidak tahu, Pak Bima? Bukankah Anda selalu pulang tepat jam 10 malam? Saat aku mengirim pesan dari ranjang rumah sakit, Anda bilang sedang sibuk lembur. Ternyata lembur itu artinya berada di hotel bersama Nona Sarah. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan riwayat percakapan terakhir kami di depan matanya. Ini pesan terakhir yang kukirim. Mas Bima, aku sakit sekali. Bisakah kamu datang menemaniku? Aku berhenti sejenak, lalu membacakan balasannya dengan jelas. Jangan ganggu, aku sibuk. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Bima. Malam itu, aku sendirian di rumah sakit. Sementara kamu sedang mengadakan pesta untuk merayakan kehamilan Nona Sarah. Wajah Sarah semakin kaku. Dia sepertinya mulai sadar bahwa dia juga telah dibohongi. Aku memasukkan ponselku dan merapikan rambut. Suaraku tenang. Jadi, Pak Bima, apakah Anda masih akan mengatakan bahwa hubungan Anda dan Nona Sarah adalah cinta sejati? Bima hanya bisa mengatupkan bibirnya, tak mampu berkata-kata. Aku tersenyum dan berkata dengan suara lembut namun tegas, sudahlah, mari lupakan yang lalu. Hari ini aku datang hanya untuk memberkati kalian berdua. Aku harap kalian bahagia dan langgeng hingga 100 tahun. Aku berbalik menghadap semua tamu. Pernikahan tidak akan lengkap tanpa buket bunga, bukan? Aku mencabut beberapa tangkai krisan putih dari karangan bunga duka cita dan mengikatnya menjadi buket kecil. Nona Sarah, ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Selesai bicara, aku melemparkan buket krisan putih itu ke arahnya. Sarah menatap buket bunga yang melayang ke arahnya dengan wajah pucat pasi. Di Indonesia, semua orang tahu bahwa bunga krisan putih melambangkan duka dan pemakaman. Membawa krisan putih ke pesta pernikahan sama saja dengan kutukan yang keji. Dia secara refleks mundur, tetapi tersandung gaunnya sendiri dan jatuh dari ujung pelaminan. Sarah, Bima berlari untuk menolongnya. Saat membungkuk, ia terkejut melihat darah merah merembes di bawah gaunnya. Darah. Sarah mencengkeram tangannya erat dengan wajah pucat. Anakku. Aula pernikahan seketika menjadi kacau balau. Ada yang memanggil ambulans, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang menunjuk-nunjuk dan berbisik,
tapi aku tetap berdiri di tempatku. Dengan senyum lembut, seolah semua ini tak ada hubungannya denganku. Arini. Bima menggeram. Sekarang kamu puas? Puas karena apa? Kataku dengan tenang. Nona Sarah sendiri yang kaget lalu mundur dan jatuh. Apa hubungannya denganku? Aku bahkan tidak menyentuhnya seujung kuku pun. Memang, semua orang melihat dengan jelas. Sarah jatuh karena panik sendiri. Dari awal hingga akhir, aku tidak menyentuhnya sama sekali. Ambulans datang dengan cepat, dan petugas medis membawa Sarah ke atas tandu. Sebelum pergi, ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Arini, kau wanita jahat. Aku mendekatinya dan berbisik dengan suara pelan yang hanya bisa didengarnya, Nona Sarah, ini baru permulaan. Drama yang seru bahkan belum dimulai. Matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bima menyusul ambulans. Sebelum pergi, ia melemparkan tatapan membunuh ke arahku. Arini, aku tidak akan melepaskanmu. Aku melambaikan tangan dan tersenyum anggun. Hati-hati di jalan, Pak Bima. Dan jangan lupa tanda tangani surat perceraiannya. Setelah ambulans pergi, para tamu di aula mulai bubar. Mereka berjalan sambil berbisik, wanita bernama Arini itu hebat sekali. Kelihatannya lembut, tapi dalamnya seperti lautan. Aku rasa tindakannya benar. Pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Bima Nugraha itu benar-benar bajingan, istrinya sakit malah selingkuh. Aku mendengarkan semua itu sambil dengan tenang merapikan dokumenku. Saat itu, seorang pria paruh baya mendekat. Ia mengenakan setelan rapi dengan aura yang tenang, jelas seorang pengusaha sukses. Nona Arini Wijaya, saya Tirtayasa, pimpinan grup Sentosa. Saya menyaksikan semua yang terjadi tadi. Anda menanganinya dengan sangat mengagumkan. Aku menerima kartu namanya dan membalas, Pak Tirtayasa terlalu memuji. Dia tersenyum. Apakah Nona Arini tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Saya sangat mengagumi intuisi bisnis Anda. Aku memiringkan kepala dan berpikir sejenak. Kerja sama seperti apa yang Bapak maksud? Grup Sentosa akan segera merambah bisnis properti. Saya dengar Anda memiliki beberapa lahan strategis di Jakarta. Bisakah kita membicarakannya lebih lanjut? Matanya bersinar tajam. Aku tersenyum. Informasi Bapak Tirtayasa cepat sekali, ya. Tapi sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat untuk bicara bisnis. Saya masih punya urusan yang lebih penting. Urusan apa? Tanyanya penasaran. Aku menyimpan surat perjanjian perceraian dengan hati-hati dan berjalan menuju pintu. Tentu saja menjenguk suami saya dan kembang desanya di rumah sakit. Bagaimanapun juga, saya kan masih istri yang teladan. Tirtayasa tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Nona Arini, Anda orang yang sangat menarik, ini nomor pribadi saya. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Aku menerima kartu namanya, dan mengangguk. Keluar dari hotel, aku menarik napas dalam-dalam. Langit Jakarta biru cerah, dan sinar matahari terasa hangat. Aku mengeluarkan ponsel, dan menekan sebuah nomor. Sekretaris Kim, tolong siapkan sesuatu. Saya mau menjenguk pasien di rumah sakit, dengan hadiah yang sangat meriah. Suara hormat terdengar dari seberang. Baik, Bu Arini. Hadiah apa yang perlu saya siapkan? Sudut bibirku membentuk lengkungan sempurna. Siapkan 1 polis asuransi keguguran dan sebuket mawar putih. Tulis di kartunya. Untuk Nona Sarah, semoga ibu dan anak selalu dalam keadaan baik. Baik, Bu. Aku menutup telepon dan masuk ke dalam Rolls-Royce yang sudah menunggu di depan hotel. Sopir membungkuk dan bertanya, Ibu, kita kemana? Aku bersandar di kursi. Senyum jernih terukir di bibirku, ke rumah sakit harapan kita. Aku harus menemui suamiku dan kekasihnya. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan hotel. Dari balik jendela, aku masih bisa melihat para wartawan yang mengerumuni pintu hotel mulia. Kilatan blitz kamera tak henti-hentinya menyala. Kejadian hari ini pasti akan menjadi berita utama. Aku membuka ponsel dan mengunggah sebuah status di media sosial. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke pernikahan suami saya.
Meskipun mempelai wanitanya bukan saya tulus mendoakan semoga kebahagiaan mereka abadi dan kita bisa segera bertemu lagi. Bersama tulisan itu, aku melampirkan foto diriku di samping karangan bunga duka cita. Di foto itu, aku tersenyum semurni malaikat. Begitu unggahan itu muncul, internet gempar. Komentar membanjir. Kelasnya Dewi Arini beda, ini baru balas dendam tingkat tinggi. Ini harus dicontoh. Cara balas dendam pada bajingan dengan begitu elegan. Kasihan sekali Dewi Arini. Suaminya selingkuh saat dia berjuang melawan penyakit. Tidak bisa dimaafkan. Bima Nugraha benar-benar sampah masyarakat. Tidak pantas untuk Bu Arini. Aku membaca komentar-komentar itu dengan senyum tipis. Tahap pertama dari rencanaku selesai dengan sempurna. Sekarang, seluruh Jakarta tahu bahwa Bima Nugraha adalah seorang pengkhianat, dan Sarah Puspita adalah seorang perusak rumah tangga. Sekarang, saatnya memulai tahap kedua. Di ruang VIP Rumah Sakit Harapan Kita, Sarah terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Bima duduk di sampingnya dengan ekspresi sangat cemas. "Dokter, bagaimana keadaan istri dan anak saya?" tanyanya sambil memegang jas dokter. Dokter menaikkan kacamatanya dan berkata dengan nada serius, "Janinnya berhasil diselamatkan untuk saat ini, tetapi pasien harus istirahat total." "Lalu?" tanya Bima cemas. "Kondisi pasien sangat lemah dan ada tanda-tanda keguguran. Jika terus mengalami guncangan, akan sulit untuk mempertahankan kandungannya." Selesai bicara, dokter itu pergi. Sarah mulai terisak. Ini semua gara-gara Arini. Kalau saja wanita itu tidak datang membuat keributan, anak kita tidak akan seperti ini. Bima menggenggam tangannya erat sambil menggeretakkan gigi. "Ini salahku. Seharusnya aku sudah menceraikan wanita itu sejak lama." Sarah menatapnya dengan curiga. "Bukankah kamu bilang sudah bercerai? Kenapa wanita itu masih memegang akta perkawinan kalian?" Bima tergagap. "Aku pikir Arini akan mengurusnya sendiri. Dia sangat mencintaiku, aku tidak menyangka dia akan sengaja menahannya." "Jadi kamu bahkan belum pernah ke kantor catatan sipil?" Suara Sarah menajam karena marah. "Mas Bima, kamu membohongiku." "Sarah, dengarkan aku dulu." Saat itu, pintu kamar diketuk. Seorang perawat masuk membawa sebuket besar mawar putih yang diikat pita merah muda. "Nona Sarah, ada kiriman bunga." Sarah menerimanya dengan bingung. "Dari siapa?" Perawat memberikan sebuah kartu, tertulis di sini. Saat membuka kartu itu, wajahnya langsung pucat pasi. Tulisan tangan yang rapi dan elegan terbaca jelas. "Untuk Nona Sarah, semoga ibu dan anak selalu dalam keadaan baik. Cepat sembuh ya. Arini Wijaya." "Arini." Sarah menjerit dan melempar buket bunga itu ke lantai. "Wanita ini mengutukku. Memberikan mawar putih kepada ibu hamil adalah sebuah penghinaan yang jelas." Bima juga melihat kartu itu dan wajahnya menjadi gelap. Wanita ini benar-benar jahat. Perawat itu berdiri di ambang pintu dan menambahkan dengan perlahan, "Dan ada seorang pengacara yang ingin bertemu dengan Nona Sarah." Katanya ini terkait dokumen kompensasi asuransi. "Asuransi apa?" Sarah bingung. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjas rapi masuk ke kamar. Dia berkacamata bingkai emas dan membawa tas kerja, tampak profesional. "Selamat siang, saya pengacara Budi Santoso dari firma Hukum Cakra, rekan." Dia menyerahkan kartu nama dan berkata dengan jelas, "Saya diutus oleh Ibu Arini Wijaya untuk membantu mengurus prosedur klaim asuransi keguguran atas nama Nona Sarah Puspita." "Asuransi keguguran?" Sarah terperanjat, nyaris melompat dari tempat tidur. "Apa maksudmu asuransi keguguran?" Pengacara Budi membuka tasnya dan mengeluarkan selembar dokumen. "Ini adalah polis asuransi yang didaftarkan oleh Ibu Arini untuk Anda. Uang pertanggungannya sebesar 500 juta rupiah. Jika Anda mengalami musibah keguguran, pihak asuransi akan membayarkan seluruhnya." Melihat namanya sendiri di dokumen itu, Sarah nyaris pingsan karena marah. "Arini. Wanita ini mengutuk anakku agar mati." "Nona Sarah, mohon tenang," kata pengacara Budi sambil membetulkan kacamatanya. "Menurut ketentuan, jika tertanggung mengalami kecelakaan,
perusahaan asuransi wajib membayar kompensasi. Ibu Arini berpesan bahwa beliau sangat mengkhawatirkan kesehatan Anda, sehingga secara khusus menyiapkan asuransi ini. Keluar. Keluar sekarang juga. Bima menggeram. Pengacara Budi tetap tenang sambil merapikan dokumennya. Baik, saya permisi dulu, Nona Sarah. Dokumennya saya letakkan di meja samping tempat tidur. Jika butuh bantuan, silakan hubungi saya. Setelah dia pergi, kamar itu diliputi keheningan yang berat. Sarah terengah-engah karena marah. Mas Bima, lihat kan? Arini jelas-jelas mengutuk anak kita. Bima duduk diam di kursi. Saat itu, ia sadar bahwa mungkin seumur hidupnya ia tidak pernah benar-benar memahami wanita bernama Arini. Dulu, Arini begitu lembut dan penurut, tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Sekasar apapun kata-katanya, Arini hanya akan menahannya dalam diam. Tetapi Arini yang sekarang, setiap kata dan tindakannya setajam pisau, menusuk tepat di titik lemahnya dan Sarah. Yang lebih penting, ia baru sadar betapa kayanya Arini. Aset properti dan sahamnya mencapai triliunan rupiah, dan selama ini ia tidak pernah menyadarinya. Mas, kamu lagi mikirin apa? Tanya Sarah lemah. Bima tersentak dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, istirahatlah. Jangan-jangan kamu mikirin wanita itu? Suara Sarah penuh cemburu. Jangan lupa, gara-gara dia aku hampir kehilangan anak kita. Bima terdiam lama, lalu berdiri. Kamu istirahat ya. Aku mau keluar telepon sebentar. Begitu keluar, ia langsung menelepon sekretarisnya. Selidiki semua informasi tentang Arini Wijaya. Aku ingin tahu semuanya. Terdengar suara ragu dari seberang. Baik Pak. Tapi apa? Berita tentang Bapak dan Ibu Arini sudah menyebar di seluruh internet. Seluruh Jakarta tahu bahwa Bapak berselingkuh saat istri sedang sakit, bahkan melakukan bigami. Saat ini, Ibu Arini sudah menjadi ikon dengan banyak pendukung. Menyelidikinya akan sangat sulit. Apa maksudmu? Bima mengerutkan kening. Maksud saya, Bapak harus berhati-hati. Selain itu, reputasi Bapak saat ini. Bima menutup telepon dengan marah. Dia membuka media sosial dan melihat unggahan Arini sudah mendapat lebih dari 100.000 komentar. Semuanya membelanya. Sebaliknya, komentar yang menyebut namanya penuh dengan makian seperti sampah dan pria tidak tahu berterima kasih. Parahnya lagi, seseorang mulai menggali informasi tentang grup Kencana. Sore itu, harga saham anjlok, para klien mulai menelepon untuk memprotes karena masalah moralitasnya. Barulah Bima sadar dengan terkejut bahwa drama yang diciptakan Arini hari ini bukan sekadar balas dendam, tetapi sebuah rencana untuk menghancurkan bisnis dan reputasinya. Dan ia, dengan bodohnya, mengira Arini hanya bertindak emosional. Keesokan paginya, kantor grup Kencana kacau balau. Pak, grup mahkota meminta pembatalan kerjasama. Pak, pihak bank meminta pelunasan pinjaman lebih awal. Pak, semua penyewa di gedung kita meminta pemutusan kontrak. Kabar buruk datang silih berganti, membuat wajah Bima semakin kelam. Seorang sekretaris masuk dengan tergesa-gesa. Pak, Ibu Arini Wijaya datang. Untuk apa lagi wanita itu ke sini? Bima menggeretakkan gigi. Katanya, ingin membahas surat perjanjian perceraian. Bima menarik napas dalam-dalam dan merapikan setelannya. Suruh dia masuk. Tak lama kemudian, aku masuk. Hari ini, aku mengenakan setelan kantor biru muda dengan riasan yang elegan, tampak rapi dan profesional. Sangat berbeda dengan penampilanku yang penuh amarah kemarin. Selamat pagi, Pak Bima. Aku duduk di sofa dan menyilangkan kaki, sikapku santai. Bima menatapku dengan tatapan rumit. Arini, apa sebenarnya yang kamu mau? Aku memiringkan kepala dan berkata dengan tenang, apa yang kuinginkan? Bukankah sudah kukatakan? Aku ingin bercerai. Bawa surat perjanjiannya. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Aku mengeluarkan surat perjanjian dari tas dan meletakkannya dengan tegas di atas meja. Tanda tangani di sini dan semuanya selesai. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan masalah pembagian aset. Bima melirik surat itu dan wajahnya langsung berubah. Arini, kamu gila? Aku tidak akan pernah menerima syarat-syarat ini.
Dalam surat perjanjian itu, tertera bahwa Bima harus mengembalikan semua mahar pernikahan, termasuk 3 properti, Plaza Kencana, kompleks villa di Pondok Indah, dan seluruh saham grup Adijaya. Selain itu, ia harus membayar ganti rugi moral sebesar 500 juta rupiah. Aku mengangkat sudut bibirku dan berkata dengan tenang, Pak Bima, ini semua memang milikku sejak awal. Semuanya tercantum dalam daftar mahar saat kita menikah. Wajar jika aku mengambilnya kembali saat kita bercerai, bukan? Tapi semua aset itu sudah dipakai untuk modal operasional perusahaan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Teriaknya panik. Aku mengangkat bahu dengan senyum sinis. Itu urusanmu. Atau jangan-jangan Pak Bima berniat lari dari utang? Arini, kita sudah 3 tahun menjadi suami istri. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Suaranya berubah, mencoba bermain dengan emosi. Aku tertawa setayam silet. 3 tahun suami istri? Syukurlah Anda masih ingat kalau aku pernah menjadi istrimu. Saat aku menjalani kemoterapi di rumah sakit, di mana kamu? Saat aku sendirian melawan penyakit, kamu memeluk wanita lain. Kau bilang aku kejam? Saat Sarah mengandung anakmu, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu yang kejam padaku? Setiap kata yang kuucapkan ringan, tetapi setajam jarum yang menusuk bagian paling sakit dari dirinya, membuatnya terdiam. Aku berdiri dan merapikan pakaianku. Suaraku setegas pisau. Pak Bima, aku memberimu waktu 3 hari untuk berpikir. Jika Anda tidak menandatanganinya, kita bertemu di pengadilan. Saat itu, selain menuntut kembali semua asetku, aku juga akan menuntutmu atas tindakan bigami. Hukuman maksimalnya 2 tahun penjara. Anda tidak ingin merasakannya, kan? Suaraku terdengar biasa, seperti sedang membahas bisnis. Wajahnya langsung pucat pasi. Arini, apa kamu benar-benar ingin memojokkanku sampai ke jalan buntu? Aku mengangkat alis dan tersenyum. Jalan buntu? Kalau aku benar-benar ingin melakukannya, apa kamu pikir kamu masih bisa duduk di sini dan bicara denganku sekarang? Aku berjalan ke jendela, menatap lalu lintas yang sibuk di luar. Kemarin aku sudah memeriksa rasio utang grup Kencana, sudah lebih dari 80%. Jika aku menarik semua modalku, perusahaanmu akan bangkrut dalam seminggu. Wajahnya pucat pasi. Dia sepertinya tidak menyangka aku tidak hanya tahu tentang perselingkuhannya, tetapi juga menguasai laporan keuangan perusahaannya. Aku berbalik. Tatapanku lurus dan tak gentar. Tahu kenapa aku belum melakukannya? Karena masih ada sedikit rasa kasihan yang tersisa. Aku memberimu kesempatan untuk mundur dengan terhormat. Aku berjalan ke pintu dan menoleh sedikit. Suaraku tegas. 3 hari. Kuharap kamu membuat pilihan yang bijak. Selesai bicara, aku keluar dari kantor. Setelah aku pergi, Bima terduduk lemas di kursinya. Surat perjanjian di tangannya terasa seperti vonis mati. Jika ditandatangani, ia akan menjadi miskin. Jika tidak, ancaman pidana sudah di depan mata. Dia menelepon Sarah. Sarah, bagaimana keadaanmu? Masih lemas. Kata dokter harus diobservasi seminggu lagi. Suaranya terdengar penuh keluhan. Kapan kamu ke sini? Masih ada urusan. Nanti aku ke sana. Apa ini gara-gara Arini lagi? Bima terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, jaga kesehatanmu, urusan lain biar aku yang tangani. Setelah menutup telepon, ia duduk termangu. Ingatan 3 tahun lalu tiba-tiba muncul. Arini saat itu begitu anggun, matanya penuh kepercayaan. Sosoknya masih sama, tetapi tatapannya telah berubah menjadi dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Sejak kapan wanita yang dulu mencintainya seperti nyawa itu menjadi begitu tegas? Sebuah penyesalan samar melintas di hatinya. Jika dulu ia tidak berkhianat, apakah hasilnya akan berbeda? Tapi dalam hidup, tidak ada jika. Sekarang ia harus menghadapi serangan balik dari wanita yang telah ia sia-siakan. Di rumah sakit, Sarah menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, dengan Nona Sarah Puspita? Iya, betul. Saya Rino dari Harian Jakarta. Saya ingin mewawancarai Anda terkait kejadian kemarin dan hubungan Anda dengan Bapak Bima Nugraha. Mendengar kata wartawan, matanya langsung berbinar. Apa yang ingin Anda ketahui?
terutama tentang kejadian di pesta pernikahan dan kisah cinta kalian berdua. Sarah berpikir sejenak. Ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan namanya. Baik, saya bersedia diwawancara. Tak lama kemudian, wartawan itu tiba. Sarah merapikan baju pasiennya, sedikit memoles riasan, dan bersiap di depan kamera. Nona Sarah, sejak kapan Anda mengenal Pak Bima? Dia tersenyum, sengaja memasang ekspresi penuh cerita. 3 tahun lalu, saat saya bekerja di sebuah kafe. Dia sering datang, dan kami menjadi akrab secara alami. Saat itu, apakah Anda tahu Pak Bima sudah menikah? Tidak tahu, katanya cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Mas Bima bilang dia lajang. Saya tidak pernah dengar dia punya istri. Kenyataannya, ia tahu dengan jelas. Tetapi ia menganggap fakta bahwa Bima menyembunyikan istrinya demi dirinya adalah bukti betapa besar perasaan Bima padanya. Kalau begitu, apakah Anda merasa tindakan Ibu Arini kemarin keterlaluan? Dengan air mata yang menggenang, ia terisak. Sangat keterlaluan. Saya sedang hamil, tapi dia mengirim karangan bunga duka cita dan krisan putih ke pernikahan kami. Saya hampir kehilangan anak saya. Saya ini tidak bersalah. Kalau ada masalah, seharusnya dia selesaikan dengan suaminya. Kenapa menyeret saya dan anak saya? Wartawan itu mencatat dengan tekun dan terus bertanya. Bagaimana pendapat Anda tentang opini publik yang menyebut Anda perusak rumah tangga orang? Saya bukan perusak rumah tangga orang. Sarah menangis terseduh-seduh. Saya juga korban. Yang membohongi saya adalah Mas Bima. Kalau saya tahu dia punya istri, saya tidak akan pernah mau berhubungan dengannya. Wawancara berlangsung hampir 1 jam, dan wartawan itu mendapatkan cukup bahan. Sore itu, Harian Jakarta menerbitkan artikel dengan judul mencolok, wawancara eksklusif Sarah Puspita, saya juga korban, saya tidak tahu dia sudah beristri. Artikel itu menggambarkan Sarah sebagai wanita malang yang tertipu, menjalin hubungan dengan pria beristri tanpa sadar, dan bahkan diancam kehilangan bayinya karena kutukan dari istri sah di pesta pernikahannya. Begitu berita itu terbit, opini publik terbelah. Beberapa netizen bersimpati padanya, tetapi mayoritas menentang keras. Bohong. Pacaran 3 tahun masa tidak tahu dia sudah punya istri? Zaman sekarang pelakor bisa nangis-nangis mengaku jadi korban, ya? Bima memang salah karena selingkuh, tapi pelakor yang merusak rumah tangga orang juga tidak suci. Dewi Arini sudah melakukan hal yang benar. Wanita seperti itu pantas diberi pelajaran. Sarah membaca komentar-komentar itu satu persatu, tubuhnya gemetar karena marah. Ia langsung menelepon Bima. Mas Bima, kamu lihat komentar di internet? Orang-orang jahat sekali. Bima yang sedang pusing karena krisis perusahaan, mendengar tangisannya dan membentak dengan kesal, Sarah, tolong jangan buat masalah lagi. Aku sedang sibuk sekali. Masalah apa yang kubuat? Aku hanya ingin membersihkan namaku, isaknya. Membersihkan nama? Lalu kenapa kamu tidak bicara jujur saat wawancara? Kamu tahu betul aku punya istri. Bima akhirnya kehilangan kesabarannya dan berteriak. Telepon di seberang hening sejenak, lalu terdengar suara lemah. Aku berbohong untuk melindungimu. Kalau aku mengaku, reputasimu akan semakin hancur. Bima mengusap wajahnya dengan lelah. Sudah. Jaga saja kesehatanmu. Jangan pikirkan yang lain. Setelah menutup telepon, ia menatap surat perjanjian perceraian di mejanya. Pikirannya kusut. Mungkin menerima syarat Arini adalah jalan dengan kerugian paling kecil. Saat itu, sekretarisnya mengetuk pintu. Pak, Ibu Arini datang lagi. Wanita itu datang lagi? Bukankah ku bilang 3 hari lagi? Katanya ada hal penting yang harus disampaikan. Bima menarik napas dalam-dalam. Suruh dia masuk. Aku membuka pintu dan masuk. Hari ini, aku mengenakan setelan hitam, penampilanku tajam dengan aura dingin seperti pedang yang baru ditarik dari sarungnya. Selamat siang, Pak Bima. Aku duduk dengan santai di sofa. Setiap gerakanku membawa tekanan yang tak terlihat. Bima mengerutkan kening. Ada urusan apa lagi? Aku membuka tas kerja dan meletakkan sebuah rekam medis di atas meja. Aku mau menunjukkan sesuatu yang menarik. Ini rekam medis Nona Sarah. Tahu kenapa dia begitu rentan keguguran? Apa maksudmu?
Wajahnya menegang waspada. Dia punya riwayat keguguran 3 kali di masa lalu, jawabku dengan tenang. Dinding rahimnya sangat tipis, sehingga kemungkinan untuk hamil hampir nol. Wajahnya langsung berubah. Apa yang ingin kamu katakan? Aku meletakkan selembar hasil tes darah lagi. Tahu obat apa yang dia minum selama kehamilan? Obat apa? Pil KB. Suaraku terdengar dingin seperti petir di siang bolong. Coba pikirkan, Pak Bima. Apakah orang yang benar-benar ingin mempertahankan anaknya akan minum pil KB saat hamil? Bima membeku, tangannya meremas dokumen itu erat-erat. Tidak mungkin. Sarah tidak mungkin melakukan itu. Dia selalu bilang sangat menginginkan anak ini. Aku tersenyum tipis. Menginginkan? Apa kamu benar-benar berpikir kamu mengenalnya? Aku mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di depannya. Ini bukti pembelian obat. Selama sebulan terakhir, dia beberapa kali membeli pil KB dan obat penggugur kandungan. Di rekaman CCTV apotek, waktu, tempat, dan wajah Sarah terlihat jelas. Bukan hanya itu, lanjutku dengan suara yang seolah membedah perut dengan pisau. Bahkan sebelum bertemu denganmu, dia sudah 3 kali melakukan aborsi secara sukarela. Bima terkejut, suaranya bergetar. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Aku berjalan ke jendela, menatap jalanan di bawah, dan berkata dengan suara setajam baja, karena dia tidak pernah menginginkan anak. Yang dia butuhkan hanyalah alasan untuk mengikatmu, menggunakan anak yang tidak akan pernah lahir, dan tidak akan pernah mati untuk menahanmu di sisinya. Aku berbalik. Mataku berkilat, setiap kata menusuk tajam. Selama 3 bulan terakhir, dia sering mengeluh sakit perut dan ada tanda-tanda keguguran, kan? Tapi setiap kali ke rumah sakit, janinnya selalu sehat. Wajahnya pucat pasi. Benar. Sarah terus-menerus mengeluh sakit, dan rasa ibanya membuatnya semakin terikat dalam belenggu itu. Dia menggunakan rasa bersalahmu untuk memenjarakanmu, kataku, menekankan setiap kata. Pak Bima, apa kau masih naif percaya bahwa dia tulus mencintaimu? Aku mengeluarkan sebuah alat perekam dan menekan tombolnya. Suara melengking Sarah menggema di ruangan itu. Bima itu bodoh. Apapun yang ku mau, pasti dia turuti. Istrinya kaya raya memangnya kenapa? Nanti kalau aku sudah menikah dengannya, semua uang itu akan jadi milikku, aku sudah punya rencana. Begitu menikah, aku akan minta semua hartanya dibalik nama jadi namaku. Aku tidak mau punya anak, repot dan sakit. Aku hanya pura-pura mencintainya. Si Arini bodoh itu sudah kita permainkan selama 3 tahun. Seharusnya dia mati saja dari dulu, jadi tidak mengganggu. Rekaman berhenti, dan ruangan itu diliputi keheningan yang mengerikan. Bima terduduk lemas di kursinya dengan wajah sepucat abu. Ia tak percaya, selama ini ia hanya menjadi bahan tertawaan di mata wanita itu. Bagaimana sekarang? Masih berpikir dia mencintaimu? Aku menatapnya lurus, bertanya dengan tenang namun setajam pisau. Dia memejamkan mata dan menelan rasa pahit. Suaranya serak. Arini, kenapa? Kenapa kamu memberitahukan semua ini padaku? Karena aku ingin kamu sadar dan melihat kenyataan. Aku perlahan duduk kembali di sofa. Tatapanku sedingin lautan tanpa ombak. Kamu mengkhianati wanita yang mencintaimu seperti nyawanya sendiri, dan berlari ke wanita yang menganggapmu bukan apa-apa. Apa menurutmu itu sepadan? Dia membuka mata, menatapku dengan putus asa. Lalu kamu, apa kamu masih mencintaiku? Aku menggeleng pelan. Suaraku setegas pedang yang memutus semua ikatan. Tidak. Cinta itu sudah mati saat kamu pertama kali mengkhianatiku. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih sakit dari pedang manapun. Aku berdiri. Suaraku jelas dan tegas. Sekarang, aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan memulai hidup baru. Pak Bima, bagaimana dengan surat perjanjian perceraiannya? Sudah Anda pikirkan? Di hadapannya, surat perjanjian itu tergeletak diam seperti sebuah vonis. Sekarang ia telah melihat wajah asli Sarah dan sadar apa yang telah ia hilangkan. Tapi untuk menyesal, sudah terlambat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen. Aku akan tanda tangan. Aku mengambil surat perjanjian itu, memeriksanya, dan mengangguk. Bagus.
Besok kita urus prosedurnya di kantor catatan sipil. Aku berjalan ke pintu, lalu berhenti dan berbalik dengan senyum penuh arti. Oh ya, Pak Bima. Sore ini Nona Sarah akan menerima hadiah istimewa, sebaiknya Anda ke sana untuk melihat reaksinya, pasti akan sangat menarik. Selesai bicara, aku membuka pintu dan melangkah keluar dengan angkuh, seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang. Di kantor, Bima duduk sendirian, termangu. Pikirannya kusut. Ia mengambil ponsel, ragu sejenak, lalu menekan sebuah nomor. Mas Bima, akhirnya kamu telepon. Suara Sarah penuh kegembiraan. Sarah, bagaimana keadaanmu? Suara Bima terdengar berat. Sudah jauh lebih baik. Dokter bilang bayinya juga sehat, tidak perlu khawatir. Suaranya semanis madu. Mas, kapan kesini? Aku kangen sekali. Kata-kata penuh kebohongan itu tumpang tindih dengan kebenaran dalam rekaman, membuatnya merasa mual. Nanti aku ke sana. Dia menutup telepon. Tatapannya menjadi gelap. Ia ingin menghadapinya secara langsung, bertanya sampai tuntas. Ia ingin tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan wanita itu. Di rumah sakit, Sarah sedang santai berselancar di internet, membaca berita tentang dirinya. Meskipun banyak cacian, ada juga yang bersimpati dan membelanya. Itu sudah cukup membuatnya puas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan seorang kurir masuk. Permisi, dengan Nona Sarah Puspita, ada paket. Saya tidak memesan apa-apa. Ini kiriman hadiah. Mohon tanda terima. Karena penasaran, Sarah membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kotak yang lebih kecil dan sebuah kartu. Untuk Nona Sarah, sebuah hadiah kecil. Semoga suka. Dari seorang teman yang peduli padamu. Di dalam kotak itu ada sebuah USB dan selembar foto. Foto itu adalah rekaman CCTV apotek yang dengan jelas menunjukkan dirinya sedang membeli pil KB. Tanggal, waktu, dan tempatnya tercantum lengkap. Wajah Sarah langsung berubah. Ia buru-buru mencolokkan USB itu ke laptop. Isinya adalah rekam medis lengkap dan file rekaman suaranya sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Arini mendapatkan semua ini? Tangannya gemetar ketakutan. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Bima masuk. Mas Bima. Sarah buru-buru mematikan laptop, mencoba menyembunyikannya, tetapi wajah Bima sudah sedingin es, tatapannya setajam pisau. Dia berjalan lurus ke samping tempat tidur dan berkata dengan suara rendah, Sarah, kita perlu bicara. Bicara apa? Suaranya bergetar. Bima mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara itu. Suara melengkingnya sendiri terdengar jelas, membuat Sarah pucat pasi seolah ditelanjangi. Mas Bima, dengarkan aku dulu. Itu tidak benar, pintanya. Tidak benar? Bima tertawa dingin dan melemparkan foto ke atas meja. Lalu ini apa? Sarah panik total. Aku bisa jelaskan. Jelaskan kenapa kamu minum pil KB saat sedang hamil. Bima membentaknya kata demi kata. Jelaskan kenapa kamu menyebutku bodoh. Jelaskan kenapa kamu menipuku dengan cinta palsu. Sarah menangis. Aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya takut kehilanganmu, makanya aku bicara seperti itu. Takut kehilanganku? Bima nyaris menggeram. Lalu kenapa kamu tidak pernah mau melahirkan anakku? Dia kehabisan kata-kata. Mata Bima menjadi gelap. Hatinya dipenuhi amarah dan penyesalan. Karena kamu, aku mengkhianati istriku. Karena kamu, aku kehilangan bisnisku. Karena kamu, aku menjadi miskin. Dan ternyata, semua itu hanya kebohongan? Tidak, aku tulus mencintaimu, pintanya mati-matian. Jangan meragukan kita hanya karena Arini. Arini? Bima mengangkat USB itu dan berkata dengan dingin, di dalamnya ada rekam medis, rekaman CCTV, dan rekaman suaramu sendiri. Semuanya bukti. Sarah tak bisa lagi membela diri. Bima menatapnya lama. Di matanya hanya tersisa penyesalan yang mendalam. Aku benar-benar buta karena mempercayaimu. Mas Bima, kamu tidak boleh begini padaku. Aku mengandung anakmu. Sarah mencoba meraih harapan terakhirnya. Anak? Bima tertawa sinis, seperti pecahan es. Apa benar ada anak di dalam perutmu? Kata-kata itu membuatnya terhuyung.
Ia memeluk perutnya dengan ketakutan. Apa maksudmu? Maksudku, mari kita periksa dengan pasti. Bima menekan bel panggilan dan memanggil dokter. Pasien ini, tolong lakukan pemeriksaan lengkap. Baik, segera kami siapkan, jawab dokter. Tidak, aku tidak mau diperiksa. Sarah menjerit, tetapi sudah terlambat. Dokter dan perawat dengan cepat masuk dan menyiapkan peralatan. 30 menit kemudian, hasilnya keluar. Dokter memegang laporan dan berkata dengan tenang, Pak Bima, pasien memang sedang hamil. Tapi kondisi perkembangan janinnya tidak baik. Selain itu, dari sampel darahnya terdeteksi kandungan pil KB dalam jumlah besar. Jika terus dikonsumsi, akan sangat sulit mempertahankan janinnya. Sarah terduduk lemas di ujung tempat tidur. Semua pembelaannya menjadi bisu. Bima menatapnya dengan dingin. Sarah, kamu benar-benar kejam. Kalau tidak mau punya anak, kenapa kamu menipuku? Aku hanya... Dia tergagap. Semua kebohongannya telah runtuh. Sudah cukup. Bima berbalik hendak pergi. Mas Bima, jangan tinggalkan aku. Sarah berlari dan memeluknya dengan putus asa. Bima dengan tegas melepaskan tangannya. Hubungan kita sudah berakhir. Mulai hari ini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Sarah terduduk di lantai, menangis pilu. Mimpi yang telah ia bangun begitu lama hancur berkeping-keping. Di luar rumah sakit, aku duduk di dalam mobil, menyaksikan punggung Bima yang menjauh. Sudut bibirku sedikit terangkat. Tahap kedua dari rencanaku telah selesai. Keesokan paginya, di depan kantor catatan sipil, aku tiba tepat waktu, mengenakan gaun putih yang anggun dengan riasan rapi. Wajahku tampak santai. Bima sudah ada di sana. Matanya merah, sepertinya tidak tidur semalaman. Penampilannya kuyu. Selamat pagi, Pak Bima, sapaku sambil tersenyum kecil. Dia menatapku dengan perasaan campur aduk. Arini, apa kita benar-benar harus sampai sejauh ini? Tentu saya, jawabku singkat. Atau jangan-jangan Pak Bima masih ingin mempertahankan pernikahan yang sudah busuk ini? Dia terdiam lama, lalu berkata dengan suara serak, kalau aku minta maaf, apa kamu bisa memaafkanku? Aku memiringkan kepala dan menggeleng dengan tatapan tenang. Tidak. Luka sudah tergores, tidak bisa dihapus dengan satu kata maaf. Kalau aku bilang aku menyesal dan ingin memulai lagi, apa kamu bersedia mempertimbangkannya? Aku tertawa dingin. Memulai lagi? Pak Bima, apa yang tersisa di antara kita untuk dimulai kembali? Aku menunjuk pintu masuk. Ayo selesaikan saja prosedurnya. Supaya kita berdua bisa lega. Petugas menerima dokumen kami dengan tatapan penasaran. Bapak dan Ibu yakin mau bercerai? Kelihatannya serasi sekali. Yakin, jawabku. Apakah ada pembagian harta yang perlu dimediasi? Tidak. Kami sudah sepakat. Aku menyerahkan surat perjanjian. Petugas itu membacanya sekilas dan matanya membulat. Di surat itu tertulis Bima keluar hampir dengan tangan kosong, dan aku mendapatkan kembali semua asetku. Pak Bima, apa Anda benar-benar setuju dengan syarat-syarat ini? Dia tersenyum pahit. Iya, saya setuju. 30 menit kemudian, prosedur selesai. 2 lembar akta cerai menjadi titik akhir dari pernikahan 3 tahun kami. Keluar dari kantor, aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku terasa ringan. Akhirnya bebas. Bima menatapku. Melihat betapa tenangnya aku, ia ragu-ragu. Arini, apa kamu benar-benar tidak membenciku? Dulu iya. Sekarang tidak, kataku dengan jelas. Membenci orang yang tidak berharga hanya akan menyiksa diri sendiri. Aku menoleh. Tatapanku tenang. Pak Bima. Oh, mulai sekarang hanya Bima Nugraha, ya? Kita sudah jadi orang asing. Semoga hidupmu baik-baik saja dan bertemu dengan orang yang baik. Lalu kamu, apa rencanamu selanjutnya? Mataku berbinar, aku tersenyum. Memulai hidup baru. Mengambil alih grup Adijaya dan menjadikannya kerajaan bisnis terbesar di Jakarta. Aku akan membuat dunia tahu bahwa Arini Wijaya bukan hanya mantan istri yang sabar dan penurut. Aku adalah wanita yang mandiri, kompeten, dan berprestasi. Bima menatap sosokku yang penuh percaya diri itu dengan termangu.
hatinya kacau. Ternyata, dari awal hingga akhir, Arini adalah orang yang luar biasa. Hanya saja ia tidak pernah menyadarinya. Arini, seandainya waktu bisa diputar kembali. Tidak ada seandainya, potongku. Suaraku tenang namun tegas. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita berdua harus melangkah maju. Aku masuk ke dalam Rolls-Royce yang sudah menunggu di pinggir jalan. Selamat tinggal, Bima Nugraha. Semoga bahagia. Mobil bergerak. Dia menatap mobil yang menjauh dengan hampa, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga seorang partner yang bisa diajak susah dan senang. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Di dalam mobil, aku mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Sekretaris Kim, adakan rapat Dewan Direksi sore ini, aku akan mengumumkan pengambilalihan resmi grup Adijaya. Baik, Bu. Ada instruksi lain. Siapkan siaran pers. Judulnya, Arini Wijaya, fokus kembangkan bisnis keluarga pasca perceraian. Dan batalkan semua kerjasama dengan grup Sentosa. Aku sudah menemukan partner yang lebih baik. Baik, Bu. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Hatiku terasa ringan. Tahap ketiga dari rencanaku telah selesai. Sekarang, saatnya memulai tahap keempat. Aku harus menunjukkan pada semua orang bahwa tanpa Bima Nugraha, Arini Wijaya masih bisa hidup dengan cemerlang. Dan Sarah Puspita. Dia akan segera menerima ganjarannya. Perusak rumah tangga orang tidak akan pernah bisa lari dari akibatnya. Seminggu kemudian, Hotel Indonesia Kempinski, salah satu hotel bintang 5 termewah di Jakarta, bersinar terang dengan sebuah konferensi pers akbar. Ruangan itu penuh sesak dengan awak media. Di layar LED raksasa di atas panggung, video promosi grup Adijaya terus diputar. Aku muncul. Mengenakan setelan hitam yang pas di badan, sepatu hak tinggi yang kokoh, dan rambut yang ditata rapi. Setiap langkahku terasa dingin dan tajam seperti pedang. Selamat siang, rekan-rekan media, para mitra bisnis. Saya Arini Wijaya, Direktur Utama Grup Adijaya. Suaraku menggema, jernih dan tegas, disambut tepuk tangan meriah. Aku mengangkat kepala. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai saat ini, saya akan mengambil alih seluruh manajemen grup Adijaya. Kami akan membuka era perkembangan baru. Layar berganti, menampilkan rencana strategis. Aku mempresentasikannya satu persatu. Pertama, kami akan memulai proyek di kawasan inti SCBD Jakarta. Dengan total investasi 2 triliun rupiah, kami akan membangun kompleks komersial terpadu terbaik di Jakarta. Ruangan itu langsung gempar. 2 triliun rupiah. Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, kami akan merambah industri energi terbarukan. Kami akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi terbaik untuk membangun pabrik mobil listrik di Jakarta. Ketiga, kami akan mendirikan Yayasan Amal Adijaya, yang akan menyumbangkan 10% dari laba bersih tahunan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Setiap poin yang diumumkan membuat publik terperangah. Seorang wartawan mengangkat tangan. Ibu Arini, apakah Anda yakin bisa mencapai target ini dalam waktu singkat? Aku tersenyum tipis. Saya sangat yakin. Saya punya tim terbaik, modal yang cukup, dan yang terpenting, tekad yang tak tergoyahkan. Apakah perceraian Anda baru-baru ini mempengaruhi perusahaan? Aku menjawab dengan tegas. Kehidupan pribadi dan pekerjaan adalah dua hal yang berbeda. Justru, setelah melepaskan belenggu yang tidak perlu, saya bisa lebih fokus pada bisnis. Pernyataan itu membuat ruangan meledak. Para wartawan berebut mengajukan pertanyaan. Apakah maksud Anda mantan suami Anda, Bima Nugraha, adalah sebuah beban? Ada rumor perusahaannya sedang kesulitan. Apakah Anda akan membantunya? Aku tertawa setajam silet. Bisnis adalah medan perang. Setiap orang harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Saya bukan seorang dermawan, dan saya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain dengan uang para pemegang saham. Kata-katanya sopan, tetapi maknanya jelas, nasib Bima Nugraha tidak ada hubungannya denganku. Konferensi pers berlangsung selama 2 jam.
Aku menjelaskan rencana pengembangan secara rinci. Saat mengumumkan bahwa proyek pertama akan dimulai bulan depan, ruangan itu dipenuhi tepuk tangan yang membahana. Setelah itu, aku melayani wawancara individu. Seorang wartawan wanita bertanya, "Ibu Arini, menurut Anda apakah wanita menghadapi lebih banyak kesulitan di dunia bisnis daripada pria?" Aku menjawab dengan jujur. Kesulitan pasti ada. Tapi saya tidak pernah menurunkan standar saya hanya karena saya seorang wanita. Kemampuan tidak mengenal jenis kelamin. Jika Anda cukup hebat, tidak ada yang bisa meremehkan Anda. Lalu, apa ada nasihat yang ingin Anda berikan kepada wanita lain? Aku berhenti sejenak dan menatap lurus ke kamera. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seorang pria. Hanya dengan menjadi kuat, kamu bisa memegang kendali atas takdirmu sendiri. Sementara itu, kabar buruk tentang Bima Nugraha terus berdatangan. Saham grup Kencana anjlok tanpa henti, klien serempak menarik dana, dan bank menagih utang dengan gencar. Hanya dalam seminggu, pria yang pernah berada di puncak kejayaan itu terpuruk di ambang kebangkrutan. Nasib Sarah lebih tragis. Rekaman suaranya tersebar di internet, membuka semua topengnya di hadapan dunia. Netizen marah dan menggali masa lalunya. Terungkap bahwa ia sering menjalin hubungan dengan banyak pria sekaligus untuk memeras uang. Badai opini publik menerpa, informasi pribadinya bocor. Setiap hari, depan rumahnya penuh dengan lemparan telur busuk dan sampah. Akhirnya, Sarah tidak tahan dengan tekanan itu. Setelah melakukan aborsi secara sukarela, ia diam-diam meninggalkan Jakarta di tengah malam. Sebelum pergi, ia mengirim pesan terakhir kepada Bima, "Mas Bima, maafkan aku banyak salah. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, ada saat-saat di mana aku tulus mencintaimu." Bima membaca pesan itu dengan hati hampa. Cinta? Jika itu cinta, cinta itu terlalu murah. Di tempat lain, aku duduk di kantor, menatap pemandangan malam dari jendela. Sekretarisku masuk dan melapor dengan hormat. "Bu, grup Kencana telah secara resmi mengajukan kebangkrutan. Sarah Puspita juga sudah meninggalkan Jakarta." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan Pak Tirtayasa meminta untuk bertemu besok untuk membahas kerjasama." "Baik. Atur jadwalnya. Cukup untuk hari ini." "Sekretaris Kim, kamu juga boleh pulang lebih awal." Setelah sekretaris pergi, aku berjalan ke jendela kaca besar dan menatap gemerlap lampu Jakarta. 3 bulan lalu, aku hanyalah seorang istri kecil yang bisa bahagia seharian hanya karena satu kata dari suamiku. Tapi sekarang, aku adalah seorang pengusaha wanita yang mengelola aset triliunan rupiah. Hidup memang penuh dengan titik balik yang dramatis. Aku membuka ponsel. Sebuah judul berita utama menarik perhatianku, "Ratu Bisnis Jakarta, Arini Wijaya, dari istri yang dibuang menjadi legenda bisnis." Artikel itu mengupas perjalananku secara rinci, menjadikanku sebagai sosok yang inspiratif. Aku tersenyum dan mematikan layar. Balas dendam telah usai, dan kehidupan baru telah dimulai. Bima Nugraha dan Sarah Puspita, mereka semua hanyalah masa lalu. Mulai sekarang, hidupku akan bersinar lebih cemerlang. Aku kembali ke meja dan mulai mengerjakan dokumen. Besok masih ada banyak rapat penting dan proyek yang harus dijalankan. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa seorang wanita bisa menjalani hidup yang cemerlang dengan caranya sendiri. Di luar jendela, lampu neon Jakarta berkelip-kelip.